diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku bersabda bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat berbagai situasi akhir-akhir ini di sekitar kita, ternyata kita akan menemukan bahwa hampir setiap orang itu merindukan atau mencari yang namanya kedamaian, ketenangan pikiran, dan ketenangan hati. Orang-orang yang merasa tercukupi dengan banyak hal, baik kecerdasan, kekayaan, harta benda, dan sebagainya. Akan tetapi di balik kehidupan mereka itu, mereka ternyata memiliki kegelisahan dan kecemasan. Hari ini dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada kita semua, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Situasi damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Tuhan harus dimulai dari diri sendiri, dari komunitas atau keluarga kita masing-masing. Tidak mungkin ada damai di luar sana kalau dari masing-masing orang tidak damai. Tidak mungkin kita mengharapkan ada damai sejahtera yang lebih besar jika keluarga atau komunitas-komunitas sibuk dengan permusuhan, pertengkaran, iri dengki, dan sebagainya. Kita juga tidak bisa menjaga kedamaian dalam lingkungan yang lebih besar jika kita sendiri atau komunitas kita atau keluarga kita belum mampu menciptakan kedamaian itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, damai sejahtera bukan sekedar situasi sosial,
atau situasi, melainkan suatu sikap yang berani menyerahkan diri pada kehendak Allah. Sikap yang mendengarkan serta menuruti atau mentaati kehendak Tuhan. Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita." Mentaati kehendaknya tidak lain adalah berani menghadapi kenyataan hidup dan terbuka seiring perjalanan waktu. Dan perkembangannya bagi kita orang beriman, damai sejahtera adalah suatu sikap batin bersama Allah untuk menghadapi setiap kenyataan hidup dan menjalaninya tanpa kehilangan kesetiaan kepada Allah dan sabdanya, atau dengan tidak melarikan diri kita sendiri dari dunia yang kita tempati ini. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menyatakan diri kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima damai yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Semoga damai yang telah kita terima semakin tercermin dalam hidup sehari-hari. Kita yang penuh pengharapan, hidup yang diwarnai dengan keberanian, menghadapi dan menjalannya dengan penuh kegembiraan. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh meresap dalam hati kita dan menjadi sumber semangat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.